Halo semua, perkenalkan nama saya Mas Nadrian Siring dengan NIM 13012300450. Hari ini saya akan membahas salah satu studi kasus di bidang sosial komputing dan sosial informatika yaitu STEMIT. Nah, STEMIT ini apa? Ini kayak semua media yang berbasis blockchain. Terus dalam sosial computing kita mempelajari bahwa interaksi sosial ini difasilitasi dan dipengaruhi oleh sistem komputasi. Nah, STEMIT ini adalah contoh konkret di mana teknologi blockchain tidak hanya menguntungkan pengguna tapi juga memberikan nilai ekonomi yang melalui token kripto. Nah, konsep ini, STEMIT ini menggabungkan dua dunia, yaitu sosial dan informatika. Ini menciptakan model baru dari komunitas digital yang bukan cuma berbagi informasi, tapi juga berbagi keuntungan. Kita lanjut di bagian gambaran umum. Nah, di bagian ini kita akan menjelaskan 5W satu hanya. Apa itu STEMIT? STEMIT adalah media sosial dan blog yang berjalan di atas blockchain Steam. Siapa yang didirikannya? Itu Ned Scott dan Daniel Larimer pada tahun 2016. Kapan didirikannya? Ini pada Maret 2016 dan digunakan secara global oleh jutaan orang. Kemudian mengapa STEMIT ini dibuat? Ini buat menantang model media yang biasa sekarang ini yang di IG dan X itu. Jadi mereka dapat keuntungan dari, biasa kan kalau Facebook sama X itu ambil dari keuntungannya pengguna. Tapi kalau ini pengguna itu dapat imbalannya. Gimana mekanismenya itu? Mereka menggunakan penulis postingan, lalu juga mereka berikan upvote. Jadi kalau makin banyak upvote-nya gini, jadi kayak dapat koin kriptonya itu stem. Jadi semua aktivitasnya itu direkam di blockchain-nya. Dan kalau kita lihat di bagian aspek informatikanya, STEMIT ini menggunakan blockchain Steam sebagai basis data utamanya. Semua posting, komentar, upvote, sampai transaksinya pun tokennya ini dicatat secara publik di rantai bloknya, itu tidak dapat diubah. Nah, sistem konsensusnya bernama Delegated Proof of Stake-nya ini itu mungkin bahwa pengguna memiliki perwakilan untuk menjaga jaringan tetap aman dan efisien. Keunggulannya itu adalah transparansi dan otomatisasinya. Nah, setiap orang ini bisa melihat bagaimana reward ini dibagikan tanpa perantara, dan tantangannya juga muncul aktivitas bot yang memberikan upvote otomatis. Jadi antar pengguna besar untuk saling menaikkan reward. Jadi kayak saling peperangan dari botnya ini. Dari botnya ini kita nggak tahu gimana buat itunya. Nah, untuk menaikkan bahwa walaupun teknologinya canggih, tapi sisi manusia ini tetap menjadi faktor yang menentukan kehadiran sistemnya. Dan kalau kita lihat di aspek sosialnya itu, STEMIT ini mengubah cara orang berinteraksi di dunia online gini, di internet ini. Jadi kayak aktivitas sebelumnya gimana kita cuma like dan komentar, sekarang ini ada nilai ekonominya gitu. Jadi pengguna ini bukan bersaing untuk berbagi ide, tapi juga mendapatkan upvote dan token. Hal tersebut juga menumbuhkan komunitas yang sangat aktif di bagian STEMIT-nya ini. Bukan aktif lagi, tapi kompetitif. Nah, konten yang paling populer belum tentu juga paling berkualitas. Justru yang paling banyak yang dapat itu paling viralnya itu. Nah, selain itu pengguna besar yang memiliki banyak stake ini bisa mempengaruhi sistem votingnya. Jadi kayak kekuasaannya tergantung dari influencer juga. Ini juga gambaran bagaimana struktur sosial digitalnya juga bisa dapat mengalami ketimpangan sama kayak di dunia nyata gitu. Kalau di bagian dampak untuk masyarakat, di sisi positifnya, STEMIT ini membuka peluang ekonomi bagi kreator kecil gitu. Jadi untuk mengenalkan konsep kayak decentralized social media yang transparan. Jadi banyak orang bisa belajar tentang blockchain, token, dan nilai digital dari platform ini. Tapi sisi negatifnya juga, harga token ini kan fluktuatif ya. Jadi bisa membuat pendapatannya nggak stabil gitu. Kalau sistem rewardnya bisa dimanipulasi oleh bot atau kelompok tertentu, jadi kayak nggak semua orang bisa dapat literasi digital untuk memahami resikonya. Jadi manfaat dan kerugian dari STEMIT tergantung pada sejauh mana masyarakat ini memahami cara kerja teknologinya. Jadi kalau secara etika dan kesimpulan dari semua ini, itu kita bisa lihat bahwa pertama sistem rewardnya ini harus adil bagi semua pengguna. Jadi bukan cuma yang memiliki modal besar doang. Kedua, transparansi dan pencegahan manipulasi botnya ini dijaga agar kepercayaan dan komunitas tetap kuat. Ketiga, karena semua data di blockchain bersifat permanen, pengguna juga harus paham bagaimana menjaga privasi dan reputasi digitalnya. Dan yang terakhir, setiap inovasi teknologi harus disertai tanggung jawab sosial serta upaya meningkatkan literasi digital market. Kesimpulannya, STEMIT adalah contoh nyata social computing yang memadukan teknologi dan perilaku sosial. Tetapi tanpa kesadaran etika, inovasi ini juga bisa menimbulkan ketimpangan baru. Nah, terima kasih buat itu semua. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan. Thank you.